Oke. Mulai David. Wina. Oke. Wina tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami Amanda Putri 20135144, Elincia Agustin 20135163, Maulidia Putri 20135093, Vina Septiananda 20135135, David Saputra 20135159. Slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu klasifikasi produk patisserie. Apa itu patisserie? Patisserie merupakan salah satu pengetahuan dalam pengolahan dan penyajian makanan, khususnya mengolah dan menyaji berbagai jenis kue. Dan slide kedua akan dibacakan oleh Wina Septiananda. Klasifikasi produk patisserie itu sendiri ada bakery, ada yes product, ada bread, quick bread, cake, cookies, dan pastry. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada selanjutnya. Pertama yaitu bakery. Bakery merupakan bagian dari patisserie yang terdiri dari pembuatan roti, manis, dan cookies, croissant. Pada prosesnya, setelah pemanggangan harus dilakukan tahap yang berikutnya, yaitu penyelesaian seperti memberikan rasa dan tampilan yang menarik. Dan sebelumnya kelompok kami sudah melakukan observasi ke salah satu toko yang ada di Kota Padang, yaitu punya Entry. Cara pembuatan yang didapatkan dari sana. Yang kedua yaitu yes product. Yes merupakan bahan penyeimbang adonan dengan memproduksi gas karbon dioksida. Ia terdiri dari sejumlah kecil enzim termasuk protease, itase, mutase, dan enzimase. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Kanja. Selanjutnya yang ketiga yaitu bread atau roti. Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi atau roti, bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti atau breads istilah untuk berbagai jenis roti seperti rolls, donut, quick bread, dan lain-lain. Bahan utama pembuatan roti sangat sederhana, yaitu terigu, air yang difermentasikan dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Namun dengan kemajuan teknologi, manusia membuat roti diolah dengan bahan seperti garam, minyak, mentega, ataupun telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya, sehingga didapat tekstur dengan rasa tertentu. Roti yang dihasilkan tergantung dari bahan dan metode pengolahan yang digunakan. Perubahan metode pemberian ciri tersendiri pada roti yang dihasilkan. Metode-metode yang digunakan dalam pengolahan roti adalah straight dough method, spong method, dan modified straight dough method.
Next. Yang keempat yaitu quick bread. Quick bread merupakan solusi yang baik dalam menyajikan roti yang cepat dan praktis. Namun untuk membuat jenis roti ini memerlukan lebih banyak bahan dan biaya dibandingkan dengan jenis roti lainnya. Selain itu, quick bread dapat dibuat dengan variasi bahan yang tidak terbatas. Quick bread ini dapat diolah dengan variasi bahan seperti terigu, tepung gandum yang kasar, tepung jagung, bran, oatmeal, dan dapat ditambahkan buah-buahan, kacang-kacangan, dan rempah-rempah dengan proses pembuatan. nih saya masuk. Next. Yang kelima ada cake atau kue. Adalah salah satu pangan yang terbuat dari campuran adonan terdiri dari tepung, gula, telur, garam, susu, aroma, lemak yang dikembangkan dengan atau tanpa bahan pengembang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidia Putri. Untuk Maulidia Putri dipersilakan. Dia belum di-unmute. Lagi untuk selanjutnya dua jenis formula cake. Cake memiliki dua jenis formula. Yang pertama high fat cake, antaranya yang termasuk ke dalam high fat cake. Yang pertama creaming method, yang kedua two-step method. Yang kedua low fat cake. Yang termasuk ke dalam low fat cake. Yang pertama Spong method, angel food method, dan chiffon method. Next. Pastry atau patisserie merupakan macam-macam jenis makanan yang dibakar dengan menggunakan bahan dasar dari tepung, mentega, lemak, bahan pengembang, telur, dan lain-lain. Next. Untuk slide yang selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Putri. Yang ketujuh, cookies. Cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongnya. Bertekstur padat. Cookies juga dapat dicampur dengan bahan-bahan lain seperti kismis, gandum, keping coklat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Berikut ada beberapa variasi cookies berdasarkan cara pembuatannya. 1. Drop cookies. Cookies jenis ini dikatakan sebagai varian cookies yang paling mudah dibuat karena adonannya dibentuk dengan teknik pembuatan bernama creaming method. Kedua,
cookies, sesuai dengan sebutannya, maka adonan cookies dengan all-in-one method dan whisk method. Yang lembut ini menggunakan bantuan piping bag dalam pencetakannya. Ketiga, rolled cookies. Cara pembuatan cookies yang satu ini juga terbilang mudah, karena adonan yang sudah siap diambil sebagian lalu digulung dan dibentuk sesuai selera. Keempat, press cookies. Press cookies ini sesuai teknik, maka adonan cookies yang sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan, lalu ditekan-tekan ke atas loyang hingga pipih. Kelima, molded cookies, yang dibuat dengan cara adonannya dibentuk dengan tangan lalu diisi dengan bahan yang sesuai selera. Keenam, bar cookies, menggunakan teknik ini adonan harus dimasukkan ke dalam loyang khusus segi 4 yang sebelumnya sudah dilumuri mentega. Ketujuh, refrigerator cookies. Adonan cookies ini mempunyai perlakuan yang khusus dari cookies jenis lainnya. Karena itu adonan harus dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu agar sedikit keras. Kedelapan, sandwich cookies. Kalau cookies ini terbuat dari potongan adonan dengan bentuk rolled cookies atau press cookies yang disatukan hingga tampilannya mirip dengan sandwich atau roti lapis. Baiklah, sekian dari kelompok hasil diskusi kami. Apakah ada kelompok lain yang akan bertanya? Gimana teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang bertanya mengenai materi kami? Itu pertanyaannya, satu kelompok, satu pertanyaan. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan bertanya kepada kelompok kami. Kami akan menjawab sebaik mungkin. Halo David, saya ingin bertanya. Ya. Perwakilan dari kelompok Perkenalkan, apa? saya dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa akibatnya bila menggunakan tepung berprotein tinggi dalam pembuatan kek? Dan mengapa dalam pembuatan kek bagian bawahnya sudah hangus tetapi permukaannya masih basah? Baik, bisa diulang pertanyaannya? Apa akibatnya bila menggunakan tepung yang berprotein tinggi dalam pembuatan kek? Dan mengapa dalam pembuatan kek bagian bawahnya sudah hangus tetapi bagian permukaannya masih basah? Sekian, terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Izin bertanya, moderator.
Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Efrida Yanti dari perwakilan kelompok 3. Ingin bertanya, cara manakah yang paling mudah untuk membuat cookies dan apa keistimewaan dari cara membuat cookies itu? Sekian, terima kasih. Baik, yang lain apakah ada yang lagi yang ingin bertanya? Maaf, mau nanya yang tadi itu, yang nanya cara membuat cookies paling mudah itu dari kelompok berapa ya? Kelompok 3. Mohon kepada teman-teman semua untuk memberi kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa akibat bila menggunakan tepung berprotein tinggi dalam pembuatan cake? Dan mengapa cake yang dibuat bagian bawahnya sudah hangus tapi permukaan masih basah? Jadi tepung berprotein tinggi itu memiliki kandungan yang bernama gulaten. Karena gulaten itu berfungsi sebagai pengembang yang baik. Tepung berprotein tinggi cocok untuk olahan roti atau mie. Terlebih untuk roti tawar agar bisa menjulang tinggi tapi tidak mudah patah.
atau roboh gitu. Terus untuk sisi akibat negatif dari tepung berprotein tinggi itu akan berdampak buruk bagi usus. Makanya kita biasa mendengar tidak boleh mengkonsumsi mie secara berlebihan. Ya segitu aja. Untuk yang tentang kenapa cake yang hangus itu akan dijawab sama si Alicia ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa kue yang dibuat permukaannya masih basah dan di bagian bawahnya masih hangus. Ada beberapa penyebab yang terjadi saat kita membuat kue seperti itu. Yang pertama, pengadukan mentega terlalu lama. Mentega berfungsi sebagai pelumas untuk memperbaiki remah roti, memperbaiki daya iris roti, melunakkan kulit roti, dan dapat menahan air sehingga umur simpan lebih lama. Selain itu, lemak juga bergizi, memberikan rasa lezat, pengempukan, dan membantu pengembangan susunan fisik roti. Maka dari itu, untuk mengadukan mentega saat membuat kue, disarankan tidak terlalu lama. Penyebab yang kedua yaitu panas oven kurang cukup. Yang ketiga, jumlah emulsifernya kurang. Dan yang keempat, api atas kurang panas dibandingkan api bawah. Untuk solusi dari penyebab ini, yang pertama itu perhatikan cara pengadukannya. Terus yang kedua, atur suhu sesuai kebutuhan. Oven dipanaskan lebih dulu, 10-15 menit sebelum digunakan. Yang ketiga, tambahkan emulsifer sesuai takaran pasar resep. Dan yang terakhir, gunakan api atas dan bawah, tekniknya tergantung oven masing-masing. Sekian jawabannya. Bagaimana dengan kelompok yang bertanya dari kelompok 4 ya tadi? Dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Saya sebagai kelompok 4 cukup puas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu cara manakah yang paling mudah membuat cookies dan keistimewaan dari cara tersebut apa? Jadi cara yang mudah membuat cookies itu yaitu yang drop cookies. Karena adonannya dibuat dengan teknik pembuatan bernama creaming method. Sehingga ketika jadi rasanya lebih lembut. Dan mencetaknya pun lebih mudah karena hanya menggunakan sendok. Lalu langsung diletakkan di atas loyang atau disebut drop onto. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah kelompok 3 bisa memahami? Terima kasih jawabannya. Saya bisa memahaminya. Baiklah, apakah ada dari kelompok yang lain yang ingin bertanya? Silakan bertanya.
Gimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya udah, saya akan menutup diskusi kami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi atas diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.